PT Indofood sukses makmur, perusahaan yang memproduksi mie instan Indomie, Supermie, dan produk lainnya termasuk susu, makanan ringan, penyedap makanan, dan minuman milik grup Salim diresmikan pada Februari tahun 1994 dengan cita-cita menjadi perusahaan pangan terintegrasi yang menyediakan solusi pangan bagi konsumennya dengan pernyataan visi Total Food Solutions. Misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat mengharumkan nama Indonesia di industri makanan. Hingga kini, Indofood telah tumbuh melalui akuisisi strategis dan diversifikasi produk, memperkuat posisinya sebagai pemain utama di sektor makanan dan minuman dengan terus berfokus pada inovasi, kualitas, keberlanjutan, dan tidak lepas dari tanggung jawab sosial serta lingkungan. Dengan waktu yang cukup singkat yaitu 2 tahun, PT Indofood sukses makmur melakukan perjanjian akuisisi dengan PT Bogasari, pabrik terigu terbesar di Indonesia, serta mengakuisisi perkebunan kelapa sawit. Langkah strategis tersebut menjadikan Indofood sebagai perusahaan makanan terintegrasi berorientasi vertikal yang memproduksi merek-merek terkenal dan terpercaya. Indofood telah memperluas kehadirannya di pasar Asia Tenggara lainnya dan bahkan lebih jauh lagi yang menjadikannya pemain terkemuka di industri makanan global. Pada krisis 1998, terjadi perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis Indofood. Yang pertama, harga gandum tidak terkendali sejak pemberlakuan Undang-Undang Anti Monopoli pada tahun 1999 menyebabkan tingginya biaya bahan baku penting seperti gandum dan tepung untuk mie instan. Akhirnya, Indofood mengeluarkan lebih banyak biaya untuk bahan baku tersebut. Yang kedua, konflik internal membuat adanya kekosongan posisi kepemimpinan, memaksa mantan CEO Eva Rianti Hutapea mundur dan digantikan oleh Antoni Salim di tengah gejolak Indofood. Perubahan peraturan tidak hanya mempengaruhi perdagangan saja, tetapi juga meluas ke kualitas internal perusahaan dan dampak lingkungan. Undang-undang baru seperti tahun 1997 mengenai pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam bisnis dan organisasi. UU nomor 23 tahun 1997, revisi UU nomor 51 tahun 1993 tentang lingkungan hidup telah diintegrasikan ke dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Selanjutnya, regulasi emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2004 juga telah disetujui dan siap untuk dilaksanakan. Berdasarkan undang-undang ini, setiap organisasi termasuk bisnis diwajibkan untuk menyediakan data terkait kegiatan pengelolaan lingkungan mereka untuk evaluasi dan pemantauan. Dari fenomena di atas, kami mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi pada PT Indofood. Karena ada kesenjangan harga akibat pemasok Indofood, PT Bogasari yang tidak mampu mengendalikan kenaikan harga terigu akibat krisis tahun 1998 membuka peluang bagi pesaing besar seperti PT Sayap Mas Utama, Wings Food Group untuk mengambil alih pasar mie instan dari Indofood dengan menggunakan strategi harga murah. Langkah ini diterima dengan baik di pasar, bahkan dengan perbedaan harga yang membuat Indofood tidak bisa bersaing karena bahan bakunya mahal. Sehingga pangsa pasar Indofood turun hingga 15% dari pesaing lainnya. Dari sisi lain, pemerintah mulai mengevaluasi regulasi terkait praktik perusahaan, termasuk kualitas produksi dan dampak lingkungan. Mereka memperketat peraturan ini untuk memantau perusahaan dengan standar yang bervariasi secara lebih efektif. Pemerintah mulai menerapkan peraturan ini dengan meminta data dari setiap perusahaan terkait praktik pengelolaan lingkungan di bisnis mereka untuk evaluasi dan pemantauan. Analisis SWOT. PT Indofood tetap yakin produk mie instannya akan tetap menjadi pemimpin pasar di antara para pesaingnya karena merasa telah berhasil menyusun strategi agar Indofood tetap unggul dari para pesaingnya. Hal ini terlihat dari adanya data dari divisi pemasaran yang menunjukkan bahwa gabungan pangsa pasar merek lain hanya mencapai sekitar 10%, sedangkan sisanya masih dipegang oleh Indofood yaitu sebesar 90%. Walaupun merupakan market leader mie instan, Indofood masih memiliki kelemahan. Dengan bahan baku utama pembuatan mie yang berupa tepung terigu, Indofood telah bekerja sama dengan PT Bogasari untuk memasok tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan mie instan. Namun, saat pemerintah melakukan anti monopoli, PT Bogasari tidak bisa mengontrol harga gandumnya yang menyebabkan harga gandum dan terigu mulai naik dan menyebabkan Indofood mengalami kenaikan biaya operasional.
Indofood memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkan regulasi baru dari pemerintah. Masyarakat yang mulai menyadari pentingnya kesehatan dan pentingnya menjaga lingkungan membuat Indofood berinovasi untuk dapat memenuhi regulasi baru dari pemerintah dan merebut kembali pasar. Karena PT Bogasari tidak dapat mengontrol harga gandum, PT Indofood meyakini bahwa kejadian ini akan membuka peluang besar bagi para pesaingnya untuk merebut pangsa pasar Indofood. Yang kedua, adanya pesaing baru dengan jenis produk yang sama, yaitu mie sedap milik PT Wings Food, menjadi ancaman besar bagi Indofood. Dengan menembus pasar mie instan dengan menerapkan strategi promosi yang agresif dan strategi harga yang murah, PT Wings Food berhasil meniru strategi distribusi yang dilakukan oleh Indofood. Dari hasil analisis SWOT sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa PT Indofood memiliki kelebihan sebagai market leader. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa pangsa pasar terbanyak akan produk mie instan masih dipegang oleh Indofood sebesar 90%. Walaupun produk mie instan milik Indofood masih menjadi pemenang di pasar, Indofood memiliki kelemahan seperti harga bahan baku pembuatan produk mie instan meningkat. Hal ini membuat adanya ancaman dari pesaing baru yang berusaha merebut pangsa pasar Indofood seperti PT Wings Food yang menerapkan low price strategy dan meniru strategi distribusi milik Indofood untuk merebut pangsa pasar Indofood. Lalu ketika ada regulasi baru yang diberlakukan oleh pemerintah yang membuat perusahaan menjadi lebih terpantau dalam menjalankan bisnis mereka, Indofood menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk merebut pangsa pasar mereka kembali. Analisis Pesel. Faktor politik dari informasi yang didapat adalah Indonesia telah berkomitmen untuk perlindungan lingkungan global dan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi sejak awal tahun 1990. Sebagai hasil dari komitmen mereka, pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan-tindakan penting untuk merevisi beberapa peraturan dan memperkenalkan beberapa undang-undang baru. Pemerintah Indonesia juga membuat regulasi tentang hukum anti monopoli pada tahun 1999 yang memberikan hak impor gandum eksklusif kepada PT Bogasari sebagai pemasok bahan utama seperti gandum dan tepung yang tidak dapat mengendalikan harga. Dilihat dari sisi ekonomi, akibat krisis tahun 1998, PT Indofood sukses makmur menghadapi tantangan besar seperti harga bahan utama produksi mie instan mereka, yaitu gandum dan tepung, yang melambung secara tidak terkendali. Kenaikan harga ini di luar kendali PT Bogasari, pemasok bahan utama Indofood. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang membuat regulasi tentang hukum anti monopoli pada tahun 1999. Akibatnya, meskipun Indofood merupakan pemimpin di pasar mie instan, mereka mengalami kemunduran dan pangsa pasar mereka mulai direbut oleh pesaing dengan strategi harga rendah. Indofood tidak dapat bersaing dalam hal harga karena biaya bahan baku yang semakin tinggi. Dari segi sosial, analisis menunjukkan bahwa peningkatan permintaan global terhadap produk hijau dan sehat telah mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumen Indonesia. Mereka menjadi lebih sadar akan kesehatan mereka sendiri. Kemauan mereka untuk berkorban demi tanggung jawab lingkungan semakin meningkat. Peningkatan permintaan produk hijau dan sehat juga didorong oleh pertumbuhan pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia sejak tahun 2000. Perkembangan pesat teknologi informasi telah membantu penyebaran informasi di seluruh dunia dan memicu munculnya gerakan perdagangan adil. Analisis menunjukkan bahwa gerakan perdagangan adil telah didirikan di Indonesia sejak tahun 1980 dan diperkenalkan oleh Oxfam. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, fokus gerakan ini adalah untuk melawan ketidakadilan dalam sistem perdagangan. Pada tahun 1997, beberapa LSM sepakat untuk membentuk konsorsium perkumpulan perdagangan adil di Indonesia yang dipimpin oleh Oxfam. Pemerintah merevisi dan memberlakukan regulasi baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 yang memberikan pedoman untuk mengelola lingkungan alam untuk bisnis dan organisasi. Selain itu, Peraturan Nomor 51 Tahun 1993 tentang pengelolaan dampak lingkungan direvisi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Memantau dan mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi, UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang emisi gas rumah kaca. Di bawah undang-undang ini, semua organisasi termasuk bisnis diharuskan menyediakan data tentang kegiatan pengelolaan lingkungan mereka untuk evaluasi dan pemantauan. UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menitikberatkan pada kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 21 Tahun 2000 yang mendesak perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja seperti upah, kompensasi, asuransi, memberikan kesempatan yang sama, dan juga memberikan izin untuk mendirikan serikat pekerja. Terakhir, dari segi environmental, analisis faktor ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk disadari, mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang memberikan pedoman untuk mengelola lingkungan alam bagi bisnis dan organisasi. Juga Peraturan Nomor 51 Tahun 1993 tentang pengelolaan dampak lingkungan telah direvisi dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang mencangkup ketentuan yang lebih ketat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi, termasuk undang-undang baru mengenai emisi gas rumah kaca, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Selain itu, kesadaran konsumen Indonesia terhadap gaya hidup dan perilaku mereka terkait tanggung jawab lingkungan semakin meningkat karena permintaan yang semakin tinggi terhadap produk hijau dan sehat. Kesimpulan dari hasil analisis PESEL adalah pemerintah merevisi beberapa peraturan lama dan memperkenalkan peraturan baru dengan tujuan untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada sektor bisnis agar mereka mengurangi dampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan sosial. Krisis tahun 1998 membuat PT Indofood sukses makmur menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah harga bahan baku produksi mie instan yang melonjak tak terkendali. Hal tersebut mengakibatkan Indofood mengalami kemunduran dan diambil alih oleh pesaing. Hasil analisis sosial dan lingkungan menunjukkan peningkatan permintaan global akan produk ramah lingkungan yang mempengaruhi gaya hidup konsumen Indonesia dan juga permintaan produk hijau. Dengan adanya teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, memunculkan gerakan fair trade dengan tujuan untuk melawan ketidakadilan dalam sistem perdagangan. Maka, penerapan langkah program sustainability ini menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan citra brand kembali. Yang pertama, program kesehatan dan keselamatan. Mengurangi biaya variabel pada tingkat kecelakaan kerja sesuai dengan Proklamasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 3 Juni 2007. Yang kedua, program proper. Dalam kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indofood menerapkan sistem tenaga surya dan bekerja sama dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa untuk mengelola limbah pabrik. Program ini efektif mengurangi konsumsi energi dan air, polusi, serta limbah produksi yang berdampak pada pengurangan biaya operasional. Yang ketiga, sertifikasi makanan legal. PT Indofood telah memperoleh sertifikasi internasional ISO 9000 dan ISO atau IEC 17025 yang mempermudahkan memperoleh sertifikasi nasional seperti HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, dan sertifikasi halal. PT Indofood juga melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut. Program BISMA melibatkan konsumen dan pemangku kepentingan Indofood secara langsung bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba 4. Tujuan dari program ini adalah memberikan beasiswa untuk meningkatkan pendidikan keluarga karyawan PT Indofood dan masyarakat luas. Program kewirausahaan mendukung dan melatih usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan menyediakan modal. Program Indofood Cares menunjukkan komitmen PT Indofood dalam membantu korban bencana dengan menyediakan bantuan makanan. Program pelestarian lingkungan melibatkan inisiatif-inisiatif inovatif oleh PT Indofood seperti kemasan ramah lingkungan, upaya penghijauan, dan pendirian bank sampah. Dari hasil analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di PT Indofood sebagai berikut. Pertama, diversifikasi pasar dan produk. PT Indofood perlu mempertimbangkan diversifikasi pasar dan produknya. Meskipun menghadapi persaingan dengan strategi harga rendah dari pesaing, Indofood dapat mengembangkan produk inovatif atau memasuki segmen pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar mie instan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Kedua, penelitian dan inovasi. Perusahaan perlu meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan tren pasar saat ini, seperti produk makanan sehat dan ramah lingkungan. Dengan mengadopsi teknologi dan inovasi terkini dalam formulasi produk, Indofood dapat memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Ketiga, komunikasi dan branding efektif. PT Indofood perlu meningkatkan upaya komunikasi dan branding untuk membangun kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap
terhadap produk mereka, berkolaborasi dengan influencer atau membentuk aliansi strategis dengan organisasi lingkungan dan sosial dapat membantu memperluas jangkauan pesan perusahaan dan memperbaiki citra merek Indofood. Yang keempat, kolaborasi industri. PT Indofood dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri lainnya, seperti pemasok bahan baku dan pesaing. Untuk mengatasi tantangan bersama, kolaborasi ini dapat mencangkup berbagai resiko, langkah-langkah pemangkasan biaya bersama, dan inovasi saling menguntungkan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan reputasi merek, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasar mie instan telah tumbuh pesat, mencapai pasar global, terutama di negara-negara Asia. Namun, mie instan PT Indofood tetap menjadi pemimpin pasar hingga saat ini. Meskipun demikian, PT Indofood menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan yang intens dari jenis produk serupa, kegagalan dalam membangun kemitraan dengan PT Bugasari, dan pesaing yang memanfaatkan strategi harga rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, Indofood telah mengidentifikasi peluang dalam peraturan pemerintah yang baru. Mereka telah menerapkan program untuk mengurangi biaya operasional akibat kenaikan harga gandum, inisiatif untuk mengurangi kecelakaan kerja, dan kerjasama dengan PT Teknotama dalam pengelolaan limbah pabrik. Terakhir, Indofood juga telah menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan.